Pemirsa, seorang mama mengamuk saat divaksin di Kabupaten Sika, NTT. Ia marah karena disalib antreannya oleh warga lain meski telah mengantre lama. Vaksin, berhenti sudah ikan tidak usah vaksin. Besok usah, kami tes semua, Pak. Berhenti, kami tes semua, potong. Tidak usah vaksin. Pulang semua, pulang. Ibu ini marah kepada petugas Puskesmas Beru Kabupaten Sika, NTT. Ia dan keluarga sudah mengantri lama demi bisa divaksin, tapi petugas mendahulukan warga yang baru datang. Warga menduga mereka yang didahulukan divaksin masih kerabat pegawai puskesmas. Bang, kami orang dalam ya, Oni. Tapi kami dulu ini seperti kami sekarang ya. Layani orang itu, baik yang susah, yang senang. Tidak pakai panduk dulu. Saya kenapa tak? Suasana semakin panas karena warga kian banyak protes. Kondisi pun mereda setelah mereka mendapat panggilan masuk ruangan untuk divaksin. Pemirsa, komunitas Gejayan memanggil ini mengundang seluruh seniman di Indonesia untuk ikut lomba mural yang dibungkam. Lomba ini sebagai bentuk respons sekaligus sindiran terhadap pemerintah yang reaktif terhadap lukisan mural yang belakangan banyak dihapus oleh aparat. Beberapa pekan terakhir publik dihebohkan dengan penghapusan lukisan mural di daerah-daerah. Mural yang dihapus adalah mural yang bertema kritik terhadap pemerintah. Bahkan Satuan Pamong Praja hingga aparat kepolisian turun tangan hingga mencari sang pembuat mural tersebut. Terakhir mural mirip Presiden Joko Widodo dengan mata tertutup masker di flyover Pasopati Bandung, Jawa Barat menjadi sorotan. Namun tidak lama mural tersebut kini sudah dihapus. Meski demikian, polisi akan tetap mencari pembuat mural tersebut. Berbagai kritik maupun kegelisahan masyarakat yang diluapkan lewat mural menemui hambatan. Merasa prihatin, komunitas Gejayan memanggil mengundang seluruh seniman di Indonesia untuk ikut lomba mural yang dibungkam. Karya yang paling cepat dihapus aparat akan mendapatkan nilai lebih berdasarkan penilaian Dewan Juri. Menurut Humas Gejayan memanggil, mural atau gambar adalah kebudayaan yang dialami manusia saat mulai anak-anak. Penghapusan atau pemberangusan karya mural adalah sebagai bentuk kekeliruan penguasa. Hingga kini, panitia menyebutkan sudah cukup banyak seniman jalanan yang mengikuti lomba. Bahkan sudah ada beberapa lukisan yang telah dihapus aparat. Lomba mural yang dibungkam ini sendiri akan berakhir hingga akhir Agustus. Perlombaan ini seolah respon terhadap makin reaktifnya aparat di negeri ini. Mural cenderung diperangi. Ini menjadi sebuah isyarat potret muram demokrasi di Indonesia, terutama dalam hal kebebasan berekspresi. Coretan dinding malah bikin pemerintah merinding. Kita akan membahasnya bersama dengan Emrus Syomik, pengamat komunikasi publik, dan Roy Suryo, pengamat media sosial. Saya ke Bang Emrus terlebih dahulu. Bang Emrus, tanggapannya reaktifnya aparat menghapus kritikan-kritikan yang disampaikan oleh seniman melalui mural. Baik, terima kasih. Kita harus saya akan masuk dulu sedikit akademis sedikit ya, yaitu mural itu adalah media komunikasi. Media komunikasi itu adalah netral, tergantung orang yang memuat pesan dalam media apapun termasuk mural. Setiap pesan komunikasi yang diproduksi melalui lambang verbal dan non verbal itu tidak bebas nilai. Di situ ada agenda, di situ ada framing, begitu ya. Jadi oleh karena itulah bahwa ketika kita menyampaikan ke pesan kita utamanya melalui media dan tujuannya adalah ruang publik, kita tidak bisa lepas daripada nilai moral dan peraturan yang berlaku. Nah, kalau misalnya isi mural ada yang provokatif, yang retoris, yang propagandis, yang menurut saya tidak mengandung unsur edukasi di dalam pesan tersebut, saya kira sangat wajar. Itu harus dilakukan suatu, katakanlah, proses yang berlaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara, di suatu tempat. Saya kasih analogi sebagai berikut. Saya dan Bung Roy sebagai seorang tua, sebagai orang ayah, kami ada pesan komunikasi yang kami dialogkan dengan keluarga,
Kalau itu di ruang tamu pasti berbeda dengan apa yang kami diskusikan bersama istri kami di kamar tidur. Artinya apa? Bahwa pesan komunikasi sangat tergantung konteksnya. Nah, ini kan ruang publik, tentu harus mengindahkan. Kalau itu berbasis kepada kebebasan berekspresi, saya setuju itu harus dilindungi. Tetapi kalau ada statementnya yang sifatnya provokatif atau propagandis atau retoris yang kita duga, tidak ada salahnya di mural itu dibuat di bawah penjelasan-penjelasan dengan mencantumkan akun sosial untuk penjelasan lebih lanjut. Misalnya tentang latar belakang daripada pesan yang dilontarkan melalui mural tersebut, yang boleh jadi itu sifatnya bisa bukan sekedar kritik, tetapi mengandung nilai-nilai atau kepentingan-kepentingan tertentu yang berdekatan dengan publik. Demikian. Baik, Pak Emrus, kalau misalnya dilihat dari beberapa viral yang mural yang kemudian dihapus oleh aparat setempat, ini tidak ada pesan ini hanyalah pesan-pesan satir, kritik-kritik satir yang digambarkan oleh Pada Setiman. Pun tidak ada yang to the point kalimatnya ataupun gambarnya. Baik, saya mau katakan bahwa lambang verbal dan non verbal, termasuk itu penggunaan huruf yang dilukis yang mengandung kata. Manusia bisa memaknai. Kalau kita mau jujur, kita melakukan suatu konten, bukan konten analisis ya, ini pendekatan kuanti. Yang paling tepat adalah analisis semiotika, makna lambang daripada pesan tersebut. Apalagi juga itu kita lakukan analisis hermeneutika, itu akan tergali maknanya. Kalau misalnya mereka itu melakukan suatu kritik terhadap pemerintah, rejim, saya termasuk yang mengkritik pemerintah dalam penanganan COVID-19, tapi sajikanlah data fakta. Pertanyaan, apakah dalam mural bisa menyajikan fakta dan data? Bisa. Dengan apa yang saya sebut tadi, cantumkan aja akun sosial media untuk penjelasan lebih lanjut, informasi lebih lanjut, bisa diakses di sini, sehingga terjadi di situ fakta, data, bukti, dan argumentasi. Kalau kita hanya statement begitu saja, itu bisa liar dimaknai oleh publik dan bisa memposisikan kelompok-kelompok tertentu tidak nyaman. Misalnya, boleh jadi saya membuat mural tertentu, katakanlah membuat posisi Roy Suryo tidak nyaman misalnya seperti itu, dengan statement 2-3 kalimat seperti itu, kan tidak baik juga, karena pesan komunikasi salah satu unsur Jadi yang paling utama. tidak boleh mengkritik melalui seni, Bang Emrus. Tidak boleh mengkritik melalui seni. Boleh, seni silakan jalanan, saja, street art. dan itu bagus, saya setuju. Tetapi ketika itu propagandis, ketika itu katakanlah sifatnya katakanlah mengarah kepada kekuatan atau kepentingan tertentu, karena kita orang komunikasi bisa membaca makna di balik pesan yang kita kenal dengan meta meaning. Jadi bisa itu penggiringan opini publik sehingga bisa terjadi manipulasi persepsi publik. Jadi menurut Bang Emrus, ini seniman pun ditunggangi oleh oposisi gitu? Baik, saya tidak mengatakan ditunggangi atau menunggangi. Kalau kita bicara relasi sosial, yang terjadi adalah proses sosial. Saling menunggangi bisa terjadi, pengertian tanda kutip ya, atau minta ditunggangi. Jadi gitu ya, karena ada keinginan tertentu. Oleh karena itulah saya berpendapat silahkan berekspresi, silahkan mengeluarkan karya-karya seni yang sangat luar biasa, tetapi harus dipertanggungjawabkan secara etik, moral, dan undang-undang. Karena tidak ada ruang publik bebas nilai. Karena ketika saya berkomunikasi dengan seseorang, saya harus indahkan etika yang berlaku di antara relasi saya dengan orang lain tersebut. Demikian. Baik, kami sudah terhubung juga dengan Pak Roy Suryo, pengamat media sosial. Selamat malam Pak Roy Suryo. Kalau langsung saja menurut Anda seperti apa? Mural, kemudian reaktif langsung dihapus. Oke, begini. Jadi terima kasih tadi pandangannya kakak saya ya, Pak Kang Emrus ya. Tapi artinya kita harus pahami semua bahwa yang namanya mural itu memang sudah ada semenjak zaman dulu, zaman Yunani. Ya gitu, mural itu dari bahasa Latin ya gitu, namanya murus ya. Murus itu artinya dinding. Ya, ini seusia dengan dulu kalau di zaman Romawi Yunani itu orang ekspres itu ada dua macam. Kalau dia ekspresi resmi dari pemerintah itu dituangkan di yang namanya akta diurna, itu pengumuman resmi dari pemerintah. Nah, tapi kalau masyarakat tidak bisa mengunggah, kalau sekarang kan di sosmed. Nah, dulu orang menggambar melalui dinding, jadi itu ekspresi sosial.
gitu, ekspresi sosial yang disebut sebagai murus, yang sekarang dikenal sebagai mural. Indonesia juga sudah mengenal mural sudah sejak zaman ribuan tahun yang lalu ya. Mural pertama itu ada di Gua Leang-Leang, ada di Sulawesi Selatan. Nah, tapi saya setuju dengan Bang Emrus begini, ya, artinya mural itu juga perlu istilahnya ada seninya. Kebetulan saya pengajar seni, 10 tahun saya di Institut Seni Indonesia. Jadi kalau mural itu dibuat dengan asal ya, seperti misalnya hanya menggunakan cat semprot, kemudian tidak ada indahnya sama sekali, ya, itu disebut graffiti dan itu merusak. Itu saya setuju, itu tidak ada nilai edukasinya, itu silahkan itu ditertibkan. Nah, yang dilakukan di Jogja sekarang ini Jogja adalah kota kesenian, ini adalah digiatkan oleh teman-teman dari aktivis seni di Jogja. Ya, saya tahu siapa itu sebenarnya yang disebut sebagai min muralis itu, ya gitu. Tapi saya senyum saja kalau ditanya siapa dia, ya. Artinya mereka itu menggerakkan para seniman Jogja itu untuk mempercantik kota. Jogja ini bukan kota yang asing bagi mural ya. Di Jogja itu banyak sekali objek yang bisa dijadikan mural, di bawah Kretek Kewek, kemudian di gardu PLN yang kuno itu juga mural, tembok Kridosono itu juga dibuat mural, dalam Beteng itu juga sering disebut mural. Dan mural di situ seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Emrus ya, itu ada nuansa curahan hati masyarakat. Dan semenjak dulu ya, pemirsa iNews ya, itu tidak pernah kemudian ada penertiban. Ya biasa saja, kalau ada kritik ya terima-terima saja gitu. Jadi artinya soal bahwa mural itu harus ada nilai estetikanya, seninya, oke, saya setuju. Tapi kalau misalnya dia harus mencantumkan misalnya identitas dan apa, saya kira biar itu pegiat-pegiat seni saja yang ngerti ya gitu. Karena sebenarnya kita tahu kok siapa pembuat mural, karena gaya goresan seperti pada lukisan, Mbak. Gaya lukisan itu ada ekspresionis, ada realis, ada surrealis, itu sebenarnya kita tahu siapa pembuatnya. Jadi biarkanlah mural itu berkembang dan itu adalah sebagai wujud ekspresi masyarakat ya. Kalau memang kemudian ada yang dikritik, ya berarti yang harus ibaratnya introspeksi yang dikritik dong. Jangan nyalahin muralnya gitu. Jadi kenapa dia dikritik? Nah, itu berarti dia harus introspeksi. Itu kira-kira. Baik, Pak Emrus, di salah satu daerah bahkan mural bertuliskan "Kami lapar" saja itu dihapus. Tidakkah itu sebuah tindakan yang sangat reaktif? Baik, saya pikir kalau kita itu statement begitu saja "kami lapar" begitu ya, yang menjadi pertanyaan kita adalah benarkah mereka lapar? Itu pertanyaan kritis. Yang kedua, kalau mereka lapar, kasih aja penjelasan dicantumkan di bagian bawah akun mural tersebut, sosial media yang akun sosial media untuk menjelaskan sehingga di mana tempat mereka, di mana posisi mereka sehingga pemerintah bisa membantu. Tapi kalau hanya sekedar "kami lapar" begitu ya, itu kan sifatnya bisa menimbulkan katakanlah persepsi yang liar seolah-olah rakyat ini sudah lapar semua. Sementara kalau kita mau jujur bahwa apakah sembako masih bisa terjangkau oleh harga? Masih. Tapi kalau ada masyarakat yang kami sudah lapar seperti itu, ada sebagian misalnya seperti itu, cantumkan aja sekalian, ini alamatnya, ini tempatnya, bisa dihubungi nomor handphone sekian. Sehingga pemerintah bisa proaktif memberikan bantuan terhadap mereka. Tidak sekedar hanya menyampaikan statement seperti itu. Demikian. Pak Emrus, yang dimaksud para seniman ini adalah makna-makna satir dan tersirat, bukan bukan pada arti harfiah mungkin, Pak Emrus. Baik, sama halnya saya juga menafsirkan secara tersirat atau makna mendalam atau makna konotatif, ya kan? Artinya kalau kita lihat makna denotatif "kami lapar", tapi bisa maknanya di balik itu bahwa tidak ada masyarakat, ada sekelompok masyarakat yang tidak mendapat kesejahteraan, misalnya seperti itu. Kalau kita ambil lebih luas maknanya bisa ke sana. Nah, oleh karena itulah bahwa kalau saya berpendapat, andaikanlah itu sebagai suatu kritik terhadap pemerintah, kemukakan saja data-data terkait dengan itu. Berapa jumlahnya? Bisa kok dicantum dengan sosial media sekarang, bisa dicantumkan kok kombinasi. Oke, Pak Emrus, tadi Anda mengatakan sampaikan saja. Cara seniman menyampaikan adalah melalui mural. Adakah cara lain? Di media sosial nanti kena ITE. Sepanjang itu fakta, data, dan bukti, tidak ada kena undang-undang ITE. Bung Roy Suryo akan memahami itu. Kemukakan saja, misalnya, katakanlah saya beberapa minggu yang lalu saya live di suatu radio terkemuka di Indonesia.
ada penelepon bahwa ada orang terkena COVID, ibunya dirawat di rumah sakit, 2 putrinya di rumah, mereka tidak mendapat asupan atau katakanlah makanan. Nggak apa-apa, dikemukakan faktanya. Jadi artinya bahwa tapi kalau itu hoax, atau kata bohong, itu harus diproses. Karena apa? Karena kita harus lihat di situ adalah niatan. Jadi ketika aparat hukum melakukan suatu proses hukum, itu bukan pembungkaman, tetapi ingin mendalami niatnya, mensreanya. Karena kalau itu tidak nanti semua orang bebas nanti membuat dalam bentuk mural. Saya bisa buat nanti mural saya yang kritik suatu partai tertentu yang sifatnya katakanlah tidak berbasis kepada fakta, tidak baik juga. Kenapa? Pesan komunikasi ketika masuk ke ruang publik, baik karya dalam bentuk jurnalistik atau karya apapun termasuk seni, tidak ada bebas nilai. Kita harus hargai. Nah, sajikanlah mural itu, saya setuju dengan seni, tetapi kemukakan basis datanya dengan alamat akun sosial tertentu sehingga pemerintah atau publik bisa mengklik masuk ke sosial ke akun tersebut untuk melihat fakta, data, bukti dan argumentasi sehingga mari sama-sama. Tapi kebetulan tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap itu, Bang Emrus. Sayangnya. Bagaimana Ibu? Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap data dan lain sebagainya tadi yang Pak Emrus sebutkan. Baik, pertanyaan ini sangat baik sekali. Oleh karena itulah, maka ketika kita menyampaikan pesan kepada publik, kepada ruang publik, kita harus bertanggungjawabkan dari segi aspek manapun. Nah, kalau kita tidak punya data, fakta seperti itu, ya tidak boleh dong kita kemukakan suatu. Jadi masyarakat yang tidak bisa menghimpun data tidak boleh mengkritik ya Pak ya? Saya kira bisa misalnya katakanlah berbasis kepada informasi yang disajikan oleh media massa. Media massa sudah sangat terbuka. Televisi, iNews sudah menyajikan fakta-fakta tentang pembangunan di Indonesia, tentang kelemahan. Demikian TV lain. Kita bisa merujuk enggak kepada media. Artinya fakta itu ada 2, fakta peristiwa dan fakta pendapat. Nah, fakta pendapat biasanya ada juga di dalam berita. Kita mengutip pendapat Roy Suryo misalnya yang sudah dimuat di berita. Atas dasar itu kita memberikan kritik. Bisa saja. Jadi oleh karena itulah bahwa sajikanlah latar belakang dari suatu pesan tertentu supaya tidak menimbulkan yang saya sebut sebagai manipulasi persepsi publik. Baik, saya kembali ke Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo, mural ini bisa dibilang adalah bentuk lampaunya meme. Kalau meme kena ITE, kalau mural kena hapus, kena aturan perda. Jadi masyarakat mengkritik bagaimana Pak? Gini, jadi ada yang saya sepakat dengan Pak Emrus bahwa orang itu harus bertanggung jawab, harus ada nilai-nilai estetika. Ya, itu setuju. Sebagai seorang yang pernah berkecimpung di dunia seni dan saya juga mengajar 10 tahun di institusi seni, ya kita juga tahu bahwa ada masyarakat yang real, ya juga ada masyarakat seni. Masyarakat seni itu juga masyarakat yang menuangkan torehannya dengan seni. Tidak setiap pelukis itu juga misalnya harus mencantumkan namanya. Toh juga kita juga ngerti kalau misalnya ini gaya, saya tinggal disebutkan seseorang tuh punya gaya, misalnya seorang penulis punya gaya realis atau gayanya Avandi atau gayanya Rembrandt atau gayanya siapa lagi ya, itu kemudian orang bisa kemudian mengetahui oh ini ciri-ciri begitu. Dan artinya Pak Emrus dan kawan itu biarkanlah dunia kesenian, dunia mural, dunia orang yang kemudian mengekspresikan itu biarkanlah mereka berekspresi tanpa harus kemudian dicampur adukkan dengan kita-kita yang misalnya harus dengan nama jelas, kemudian dengan alamat dan lain sebagainya. Sama seperti halnya dengan misalnya akun sosial media, Mbak. Juga pemirsa ini kan juga ngerti bahwa akun sosial media itu dulu juga pernah ada ketentuan kita harus menggunakan nama asli misalnya atau menggunakan domain @kantor. Tapi kan itu tidak berlaku juga. Sekarang orang bisa saja membuat nama-nama yang misalnya itu unknown ya atau nama-nama yang tidak dikenal. Toh juga ekspresi saja yang kemudian muncul. Nah, seninya justru ada di situ. Ketika kemudian misalnya di ITE orang kemudian dikejar akunnya milik siapa, sama dengan seni mural. Seni mural orang ditarik ini kira-kira siapa ya, kemudian dicari. Nah, justru yang menarik sekarang di Jogja ini, justru yang dihapus pertama atau yang banyak dihapus itu yang dia memiliki keuntungan. Ya, salah satu kriteria penilaian adalah siapa yang akan dihapus pertama. Tidakkah itu sindiran atau satir yang luar biasa terhadap reaktifnya aparat?
Iya, iya. Jadi ini memang inilah gaya Jogja. Inilah kalau saya sebut, inilah Jogja itu memang istimewir ya, bukannya istimewa, tapi istimewir, istimewa sekali. Ya, jadi artinya mereka membuat mural, kemudian mendokumentasikan, dan itu terdokumentasi, dikirimkan ke satu alamat, yaitu minnya muralis itu, dan kemudian di situ dicantumkan ini ada di mana, misalnya ada di dinding di jembatan Kewek misalnya, atau misalnya ada di Kridosono, atau misalnya ada di Gejayan sendiri, atau misalnya ada di tembok keraton, atau misalnya ada di daerah selatan di Jalan Parangtritis gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau itu dihapus, nah mereka bisa laporkan ini yang sudah dihapus. Jadi inilah dunia seni. Jadi ini ada seninya gitu. Bukan semuanya itu harus dihubungkan ya, Pak Emrus, kita juga sama-sama ngerti lah sebagai orang komunikasi. Bukan semuanya itu harus digabungkan. Misalnya di akun sosmed pun tidak semuanya juga pakai nama asli kan. Di orang juga menulis zaman dulu misalnya Bung Karno dulu juga ketika mengkritik pemerintah Belanda dulu juga tidak pakai nama Soekarno kok, dia pakai nama Bima, ya gitu. Jadi artinya itu adalah kiasan-kiasan yang kemudian kita pakai. Pejuang-pejuang dulu ketika membuat mural merdeka atau mati, itu pun juga tidak sekedar menulis merdeka atau mati, indah juga kalau dilihat, dan itu kan artinya merupakan satu proses untuk melakukan ekspresi. Jadi artinya begini. Kita hargai setiap bidang, kita hargai setiap lahan, dan semua itu ada tempat-tempatnya sendiri. Baik. Terima kasih atas pembahasannya malam ini, Pak Emrus Sihombing dan Pak Roy Suryo telah bergabung bersama kami. Terima kasih, Mbak. Ya, mohon maaf sinyal kurang bagus, jadi saya Terima bisa kasih. keluar. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu, Pak. Dan pemirsa Newsroom masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya usai jeda berikut. Tetap bersama kami.